billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Lembaga Nasir atau Ketua Yayasan Didia Putri Lampung, Ustaz Dr. Iskandar Syukur MA. Yang terhormat Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Putri Lampung, Ibu Jagalma Syukur. Yang kami hormati Kepala KMUI 1 Pak Ustaz Adiampar Mendedi. Yang kami hormati Kepala KMUI 2 Ustazah Linda Wijayanti SPD. Yang kami hormati Kepala Pengasuhan Santri Ustaz Muhsin ME. Hari ini yang berhalangan hadir lagi bertugas. Yang kami hormati segenap asatidz dan ustazah dan yang Ustaz cintai, saya banggakan segenap pengurus OSPA dan koordinator kegiatan pramuka, serta yang saya cintai seluruh santri Pondok Pesantren Al-Farabi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini tepat tanggal 15 Januari 2025 kita dipertemukan kembali, berkumpul di tempat yang sederhana ini, yang angan-angan kita tempat ini bisa hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini. Awalnya pernah berangan-angan tempat ini akan kita atapi, tapi masih niat, insya Allah niat kita ini Allah kabulkan. Nikmat yang selalu dan wajib kita syukuri, nikmat sehat. Dari 204 santri yang ada di pondok ini, yang sakit 2 santri, dan yang berhalangan mungkin juga sakit istirahat di rumah ada 5 santri. Jadi jumlahnya 197 santri. Yang awalnya 200 kurang lebih 215 santri. Namun beberapa santri harus pulang dan kembali ke orang tuanya. Alhamdulillah, ini anak-anak semuanya kita syukuri nikmat Allah. Tidak hanya dengan lisan tetapi dengan hati. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mendengarkan, kita menyaksikan laporan pertanggungjawaban OSPA yang lama dan Gerakan Pramuka periode 2012
2025. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi yang kita cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Allahumma. Para asatidz dan ustazat serta seluruh santri yang berbahagia. Inilah sunnah pondok. Organisasi setiap sekolah itu ada organisasinya. Dan di pondok kita namanya OSPA, Organisasi Santri Pondok Al-Farabi, OSPA. Atau mungkin kelas 1, kelas 2 mungkin belum hafal, belum tahu OSPA itu apa. Ya, mungkin ada yang belum tahu. Kalau Ustaz tanya, mungkin ada yang belum tahu di OSPA. Ya, maka ini saya kasih tahu, Organisasi Santri Pondok Al-Farabi, itu OSPA. Harus tahu. Nanti kalau ditanya sama orang tuamu, OSPA itu apa, nak? OSPA apa ya, Pak ya? Nah, kalau ditanya bapaknya masih celangak-celinguk, OSPA apa? Organisasi siswa, organisasi santri. Nggak tahu lah Pak, yang penting OSPA aja. Ya, jadi harus tahu. Ya, jangan nggak tahu. Kemudian KGB itu juga apa? Nanti nggak tahu KGB itu. Nanti KGB itu kegiatan apa? Kegiatan ini yang nggak tahu. Padahal koordinator gerakan pramuka. Inilah para anak-anak yang Ustaz banggakan. Hari ini kita akan menyaksikan laporan yang sudah berjalan, yang sudah mereka jalankan selama 1 tahun kepengurusan OSPA dan gerakan pramuka. Selama 1 tahun kelas 5 sampai dia naik kelas 6 menjalankan roda disiplin yang ada di pondok ini. Gerakan pramuka. Antum mungkin merasakan ini OSPA, apa nih OSPA yang kemarin ini, apa kemajuannya? Apa yang sudah dikerjakan oleh OSPA dan pramuka selama 1 tahun ini? Antum yang tahu. Maka untuk OSPA yang akan datang harus lebih baik. Inilah organisasi patah tumbuh, hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh. Sebelum hilang sudah berganti. Jadi gerakan pramuka, organisasi pelajar, organisasi santri yang akan datang, ini luar biasa. Mereka akan mengurus dan menjalankan roda disiplin di pondok ini, pramuka dan lain sebagainya, dengan 16 personil, 16 santri. Kelas 5 tahun ini 16 santri. Jadi 16 orang inilah yang akan menggerakkan roda disiplin dan gerakan pramuka. Maju mundurnya OSPA, maju mundurnya gerakan pramuka di pondok ini ada di tangan 16 santri ini. Dan perlu anak-anak ketahui, perubahan tahun ini mereka hanya menjalankan, menggerakkan organisasi ini hanya 6 bulan. Tidak seperti yang sebelumnya. Jadi di bulan Juli yang akan datang sudah pergantian pengurus OSPA. Ini akan ada perubahan. Jadi tidak lagi dari Januari ke Januari, kita kembali ke Juli ke Juli. Sebab kelas 6 setelah dia kelas 5, setelah naik ke kelas 6, dia akan fokus di kelas 6. Karena program-program kelas 6 yang akan datang jauh lebih banyak. Maka pondok dan berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan, OSPA tahun ini hanya 6 bulan.
Tetapi selanjutnya yang sekarang kelas 4, sekarang panitia, mereka akan menjalankan dan mengganti OSPA yang sekarang ini yang akan datang dari Juli ke Juli. Terus yang akan datang selama 1 tahun. Maka siap-siap sekarang kelas 4. Masing-masing antum punya konsep. Dan OSPA yang baru ini juga harus punya konsep. Apa nih konsep kami? Namanya organisasi. Organisasi itu organ. Organ itu namanya tubuh. Tubuh itu saling kerjasama, tidak saling mengandalkan. Coba kalau kita lihat tubuh kita. Tangan kiri gatal, yang garut tangan mana? Tangan kanan. Gak mungkin tangan kiri gatal, yang garut kaki kanan. Gak mungkin. Kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri mana? Nunggu. Nah kalau semuanya dua-duanya pengen gak mau kalah, kayak pocong jalan, loncat-loncat. Apakah nanti OSPA akan datang di jalannya kayak pocong? Jadi kalau umpamanya nggak ada kerjasama, saling mengandalkan, OSPA tahun yang akan datang setelah OSPA ini saling mengandalkan, berarti jalannya kayak pocong. Empat-empat, nggak keluar arah. Jadi saling melengkapi, saling menegur, saling introspeksi, berevaluasi, menegur untuk membangun. Dan kuncinya ada di kepalanya, ada di ketua. Maju mundurnya OSPA itu ada di ketua OSPA. Jadi ketua ini dia semua all around. Semua bagian dia masukin, semua bagian dia kuasai, semua bagian dia kasih evaluasi, semua bagian dia ajak komunikasi, ajak koordinasi. Begitu juga dengan pramuka. Jangan jalan sendiri masing-masing. Tidak. Jadi Ustadz berharap OSPA dengan 16 personil ini betul-betul selama 6 bulan ini membuat gebrakan yang luar biasa. Dan kerjaan mereka ini kalau tidak didukung oleh anggota juga harus, maka di pondok ini siap dipimpin, rela memimpin, siap dipimpin dan rela dipimpin. Jadi didukung. Tapi alhamdulillah sekarang ini di asrama kita sudah ada namanya Abi Asrama, sudah tidak ada lagi pengurus asrama. Dan asrama insya Allah kedepannya selalu akan kami kawal terus. Kebijakan-kebijakan apapun di asrama tetap akan kami kawal. Nah OSPA ini bagaimana konsepnya? Menjalankan, sudah ada bagian-bagian masing-masing. Nah ini luar biasa, 16 orang ini ada yang satu orang merangkap jadi 3 bagian. Ya, ada yang 2 orang merangkap 4 bagian. Nah ketuaan merangkap 16 bagian. Begitu juga pramuka. Jadi kita ini organisasi ini tidak hanya di pondok. Bagaimana kerjasama dengan sekolah-sekolah yang lain, komunikasi dengan sekolah yang di luar. Baik di bidang olahraga, di bidang akademik selalu komunikasi. Jangan sampai organisasi OSPA kita ini tidak dikenal dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita tingkat SMA. OSPA ini juga membawa baik tingkat SMA maupun tingkat SMP. Gerakan pramuka juga demikian. Di tingkat SMA dia bagaimana dengan SMA? Maka sering komunikasi dengan kepala KMI. Kepala KMI ada kepala KSMA, ada kepala SMP, koordinasi. Apa nih? Perlu sparring. Munculkan Al-Farabi. Inilah Farabi. Tapi kalau ketuanya diem aja, menunggu aja, maka usah sampaikan jangan seperti robot. Ya, jangan seperti robot. Apa itu robot? Kalau nggak disuruh nggak kerja. Ya, jadi bekerja itu sebelum diperintahkan sudah bekerja. Ketika mau kerja, memberi kebijakan harus sering berkoordinasi, komunikasi. Kita sudah ada strukturnya. OSPA kembali kepada komunikasi dengan pengasuhan santri. Koordinator kita punya magigusnya, punya magikoriknya, ya, majelis gugus depan,
Ini harus ditimbulkan. Jangan segan-segan, jangan males berkoordinasi, jangan berjalan sendiri. Apapun yang akan dikerjakan, apapun yang akan dijalankan, itu harus komunikasi dan berkoordinasi. Kalau tidak komunikasi dan tidak koordinasi, belum tentu yang lain setuju dengan apa yang akan dilaksanakan, dan tidak baik nantinya jalan masing-masing. Ya, harapan Ustaz, semoga OSPA yang akan datang ini lebih baik daripada OSPA yang sekarang. Tapi bukan berarti OSPA yang sekarang lebih jelek. Tidak, ya. OSPA yang sekarang ini dia sudah semaksimal mungkin selama 1 tahun menjalankan roda disiplin yang ada di pondok ini. 1 tahun, selama 1 tahun OSPA dan Gerakan Pramuka ini membantu pondok, membantu pengasuh pondok. Makanya kita patut ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OSPA yang lama. Ustaz sampaikan banyak terima kasih, baik di OSPA maupun di Gerakan Pramuka yang sudah menjalankan roda disiplin, yang sudah bekerja dengan penuh ikhlas. Apalagi ikhlas itu adalah seperti badan. Nah, mereka senyum saja karena di kelas 6 itu ada pelajaran al-ikhlas. Ya, ikhlas itu ada seperti itu tubuh. Ikhlas itu seperti itu tubuh. Tubuh itu ada apanya? Bisa bergerak, ada ruh, ada roh. Jadi pekerjaan itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Jadi kalau pekerjaan itu tidak dikerjakan dengan ikhlas, ini pekerjaan itu bagaikan tubuh. Ikhlas itu rohnya. Ingat nih, saya ulangi sekali lagi. Jadi pekerjaan itu seperti itu tubuh. Ikhlas itu adalah roh. Jadi kalau bekerja tanpa ikhlas sama dengan badan tidak ada roh. Ya. Kalau bekerja tidak ikhlas itu sama dengan tubuh tanpa roh. Kalau tubuh tanpa roh bisa bergerak nggak? Nggak bisa. Bermanfaat nggak? Ya. Berfaedah nggak? Jadi tubuh kita ini bergerak, tubuh kita ini bekerja karena ada roh. Jadi ikhlas itu rohnya. Roh amal itu adalah ingat, ini semua santri kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan ustadz juga kita semua bahwa pekerjaan itu kalau kita bekerja dengan ikhlas. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan ikhlas sama dengan tubuh tanpa roh. Ya, ikhlas. Jadi nggak usah mengharapkan ini, nggak usah mengharapkan ini. Kemudian ada yang perlu saya koreksi. Ini mohon untuk tahun yang akan datang, ataupun mulai dari saat ini, kita ini ada strukturnya. Di pengasuhan itu ada sekretaris. Ya. Kemudian di pondok ini juga ada sekretarisnya. Ini saya sampaikan supaya kita ini menjalankan prosedur, membiasakan. Saat ini saya pasti terima tentang apa itu tanda tangan, laporan. Ini laporan OSPA itu ada tim verifikasi. Verifikasinya ini dari Ustadz. Jadi kalau laporan itu sudah diverifikasi oleh Ustadz yang memeriksa itu udah oke, tanda tangan, baru Ustadz serahkan kepada sekretaris pengasuhan. Sekretaris pengasuhan baru dia ke sekretaris pimpinan yang datang ke tempat pengasuh itu sekretaris pimpinan. Nah, perlu dikasih tahu, kalau nggak begini jalan terus nantinya.
Selama ini ketemu di jalan, bawa mau Ustaz, tanda tangan Ustaz Tauki. Ketemu di dapur Ustaz Tauki. Ketemu di TM Ustaz Tauki. Jangan-jangan Ustaz lagi di kamar mandi, atau Ustaz Tauki. Ya, tolong ini pengasuhan. Ya, kepada pengasuhan, kemudian juga Ustaz Satria sebagai sekretari. Jadi ini harus supaya kalau dilihat tamu. Nah, kalau umpamanya Ustaz lagi dengan kawan, tamu dari luar, tiba-tiba anak kelas 6 datang. Ustaz, assalamualaikum. Apa? Tauki. Ustaz lagi ngobrol di bawah pohon umpamanya, atau di tengah jalan. Apa kata tamu itu nanti? Oh, dalam hati ini manajemen prosedur sekretariat ini kok begini ya. Jadi ingat ya, mulai saat ini apapun mau tanda tangan ke pengasuhan ada sekretaris pengasuhan itu Ustaz Abror. Ya, sekretaris pengasuhan itu ada Ustaz Abror. Serahkan ke sekretaris. Nanti dikoreksi, kemudian serahkan ke sekretari. Dikoreksi lagi, sudah oke, baru Ustaz Satria. Sekali bawa itu, sekian, Ustaz tanda tangan. Kemudian antum nagihnya kembali turun ke bawah lagi, ke sekretaris, ke sekretari. Ya, ini yang kesekian kali saya sampaikan ya. Ini baru pulang dari masjid, baru sendok belum masuk mulut. Assalamualaikum. LPG. Gak jadi lagi. Duduk, tanda tangan lagi. Ngobrol sedikit, dah. Duduk lagi. Baru mau Assalamualaikum. Ada lagi. Gak jadi lagi gimana. Jadi kapan selesai? Nggak makan. Ya. Ini baik di KMI maupun di pengasuhan. Jadi kita ini menjalani roda. Kemudian yang kedua, jangan pernah nyuruh orang. Ini tadi saya ingatkan ini kemarin. Dia punya tanda tangan, kemudian menghadap ke Ustadz karena Ustadz lagi nggak ada di rumah atau ada kesibukan apa, mapnya ditinggal, kemudian datang lagi yang lain ngetok, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ini? Mau ngapain? Mau ngambil map apa? Map si Anu. Nah, ente apa? Jadi kalau dia itu bendahara, ya yang bendahara yang ngambil, jangan pernah nyuruh-nyuruh. Ingat ini, Ustadz paling nggak suka. Ya, ketua OSPA, kamu tolong ambilkan galon. Oh iya siap Ustaz. Begitu di jalan dia pakai anak kelas 4, sini tolong ambilkan galon, kasihkan siapa tadi. Oh tak tonjok. Ya, ketua OSPA itu namanya Qalil Adab. Apa? Qalil Mana Qalil Adab? Ya, mana kalian ada? Ya, tidak beradab, mafi adab bahasa Indonesianya. Ya tahu sendiri lah, kurang ajar. Ini Ustadz kasih tahu prosedurnya supaya antum nanti ketika di luar itu sudah tahu prosedurnya dan antum mutaqaddim. Mana yang punya antum? Kalau disuruh, itulah yang dikerjakan. Jangan nyuruh orang lain. Ingat ini OSPA, ya, OSPA dan pramuka. Kalau disuruh, apalagi takmir masjid nanti, takmir masjid, kipas matiin, siap Ustaz. Dia duduk di depan. Loh, kok kan dimatiin? Oh, kelas Ustaz. Yang matiin siapa? Kelas 1. Dia duduk kelas 1. Ya ke sini, matiin kipasnya. Dia duduk di kursi, bos. Jangan. Ya, tidak boleh. Ya, ini saya sampaikan. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada segenap pengurus OSPA yang lama. Semoga
apa yang antum kerjakan selama 1 tahun ini bermanfaat bagi diri antum semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimpal. Kemudian juga kepada rekan pramuka yang selama ini 1 tahun sudah menggerakkan pramuka di Pondok Pesantren Al-Farouk ini dengan semangat. Semoga apa yang antum kerjakan menjadi catatan amal antum di akhirat nanti. Dan semoga bermanfaat. Semoga antum semuanya baik OSPA maupun KGP Gerakan Pramuka fokus setelah pergantian ini, fokus di program kelas 6. Kemudian selama 6 bulan ini mudah-mudahan kita doakan kakak-kakakmu yang kelas 6 ini semuanya husnul khotimah dan sukses dalam menggapai cita-cita mereka. Semoga OSPA yang baru tetap semangat dan menjadi pengurus OSPA, pengurus Gerakan Pramuka yang lebih semangat lagi, lebih maju lagi, dan lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.